Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang cara membaca nameplate dari motor AC 3 fasa. Nah, apa arti-arti yang penting yang perlu kita ketahui dari nameplate motor ini sehingga kita bisa mengetahui atau mengaplikasikan motor itu sesuai dengan kemampuannya. Nah, sebelum kita bahas di sini, review sedikit bahwa ini adalah kurva dari motor induksi 3 fasa. Jadi yang hitam ini adalah yang torsi, yang merah adalah yang arusnya. Jadi waktu start awal itu arusnya bisa 6 kalinya dari yang ketika beroperasi 100%. Ini adalah ketika beroperasi. Ini arusnya bisa mencapai 6 kalinya karena 600%. Kemudian nah ini kalau di sini itu namanya RPM sinkron, berarti ini adalah RPM putaran magnetnya. Kemudian kalau yang di sini adalah putaran tanpa beban, berarti hanya motor aja, tidak dikopling dengan pompa atau beban lainnya. Di sini RPM-nya lebih rendah dari RPM sinkron. Nah, ini adalah yang sini itu adalah RPM ratingnya sesuai dengan yang tertera pada nameplate-nya itu di sini, di 100%-nya di sini. Oke, itu untuk sedikit review. Nah, sekarang kita coba bahas yang nameplate yang ini. Nanti kita bahas ada 3 nameplate, kita bahas satu persatu. Nah, ini nameplate pertama yang saya pilih ini. Ini gambarnya saya download dari internet. Ini terlihat dari ini 3 fase induction motor, kemudian ini ada jumlah pole ada 4. Itu di sini ya, jumlah pole-nya ada 4. Nah, dengan kita tahu jumlah pole-nya 4, berarti kita bisa menghitung RPM sinkronnya, yaitu rumusnya 120 kalikan F bagi dengan jumlah pole, berarti RPM sinkronnya itu adalah 1500 RPM. Nah, berarti untuk motor induksi dia pasti kurang dari 1500, 1400 sekian. Kita cek RPM-nya. Nah, ini karena memiliki 4 pole dan dia tipe induksi, berarti ada slip, ada perbedaan, sehingga putaran porosnya itu menjadi 1420 RPM. Nah, ini kondisi pada sini ratingnya itu. Jadi ketika beban torsinya itu 100% sesuai dengan desain motornya. Kemudian 1 HP itu adalah power mekaniknya, 1 horsepower. Ini kita tulis di sini lagi. Berarti power output mekanik adalah 1 horsepower itu sama dengan 746 watt atau 0,75 kW. Nah, ini adalah power output mekaniknya, berarti dia adalah power yang dihasilkan di porosnya, poros outputnya. Nah, kalau kita pakai rumus seperti ini, P out itu adalah VI cos theta kalikan efisiensi. Nah, V itu adalah tegangan, itu adalah arus, cos theta itulah perbedaan fasa antara tegangan supply dengan arus yang melalui lilitannya. Itu ada perbedaan fasanya. Kalau kita tahu itu adalah VI cos theta itu adalah PI-nya, sedangkan efisiensi itu adalah berapa persen yang kita keluarkan di poros outputnya. Jadi ini power listrik kalikan efisiensi itu adalah menjadi power mekaniknya yang dikeluarkan oleh poros motor, sehingga efisiensi itu bisa 80%, bisa 90%, bisa 70% dan sebagainya. Itu untuk rumus mencari power output mekaniknya 1 HP ini. Nah, kemudian kita cek lagi. Yang penting adalah nah ini horsepower sudah, kilowattnya udah 0,75 kilowatt, kita udah hitung tadi. Ini sama, ini tinggal dikonversi aja dari kilowatt dari HP ke kilowatt, dimana 1 HP itu adalah 746 watt. Kemudian RPM sudah. Nah, kita menginjak ke sini. Jadi di sini itu ada simbol delta dan Y atau bintang. Berarti motor ini bisa kita pakai dengan rangkaian delta maupun rangkaian Y atau bintang. Nah, untuk delta itu rekomendasi dari pabriknya adalah 220 sampai 240 volt. Sedangkan untuk
Y atau bintang itu adalah 380 sampai 415 volt. Nah, ini sesuai dengan teori sebelumnya bahwa ketika tegangan input dari delta itu adalah tegangan input yang start dibagi dengan akar 3, maka powernya akan sama. Jadi ini powernya bisa sama karena tegangan delta itu yang 220 itu sama dengan 380 dibagi dengan akar 3. Nah, ini ada arusnya. Jadi ketika kita pakai 220 itu arus sampai 240 itu arusnya adalah berapa ini? Ya 3,39, maksimalnya 3,7 ampere. Yang ini 1,96 sampai 2,14 ampere. Nah, arus maksimal ini kan ada 3,76 sampai 3 yang rendahnya 3,39, maksimalnya 3,7. Nah, itu mungkin di sini ya. Jadi yang 3, ini pendapat saya barangkali salah. Jadi yang 3, misalkan kita pakai yang delta ya, 3,3 itu di sini 100%-nya. Kemudian yang ini 3,7 itu arus yang di sini mungkin. Jadi kita misalkan beroperasi sesuai bebannya itu arusnya adalah 3,3, kemudian kalau kita tambahkan lagi torsinya maksimalnya bisa mencapai 3,7, lebih dari 3,7 mungkin dia berhenti atau stall karena melewati ini puncaknya. Jadi itu kemungkinan pertama. Jadi di sini yang arus yang ini yang 3,7 atau di sini 3,7-nya. Menurut saya ini ada dua kemungkinan. Kalau dia di sini berarti kita harus running dulu baru kita bisa tambahkan sampai bebannya itu menghasilkan ampere 3,7 atau 37-nya di sini. Jadi arus awal start awal itu maksimalnya di 3,7. Kalau lebih dari itu dia nggak jalan mungkin. Nah, itu baru pendapat saya. Mohon maaf kalau salah. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita bahas powernya. Kita sudah ketahui bahwa ketika karena arus delta itu 220 itu sama dengan 380 dibagi dengan akar 3, maka kalau kita pakai rangkaian delta dengan 220 suplainya dengan Y tegangan suplai 380 itu akan menghasilkan power output yang sama. Kita buktikan di sini. Nah, kita hitung power inputnya, berarti power elektrik yang kita supply ke stator motor listriknya. Nah, jika lilitan dirangkai dengan delta, tadi ya kita tulis ulang yang ini, tegangannya 220 sampai 250, arusnya 3,7 sampai 3,39. Sedangkan yang Y 380 sampai 415, arusnya adalah sekian. Nah, kita sudah tahu teorinya bahwa jika tegangan input delta itu sama dengan tegangan input Y dibagi dengan akar 3, maka power inputnya adalah sama. Kita lihat bahwa 220 itu sama dengan 380 dibagi dengan akar 3. Kita ceknya sama nggak powernya. Nah, kita cek bahwa power itu adalah tegangan kalikan arus. Yang ini adalah 220, kita ambil yang tinggi ya. 220 kalikan 3,7 itu adalah 814 volt ampere. Kalau kita asumsikan cos theta-nya itu adalah 1, maka ini menjadi watt, 814 watt, sehingga power output untuk delta, power input yang delta adalah 0,814 kW. Dibagi dengan 746 adalah 1,09 horsepower. Jadi dengan delta, dengan tegangan input 220 itu power yang kita supply ke motor listriknya itu adalah 1,09 horsepower. Nah, sekarang kita cek yang Y. Sama dengan cara tegangan kalikan arus, tegangannya 380. Ini 380, arusnya kita ambil yang gede 2,14. Nah, ini kita kalikan, itu hasilnya sama 1,09 horsepower. Nah, dia terbukti bahwa ketika tegangannya ini 220, ini adalah 380, maka power yang kita berikan pada motor adalah sama. Dengan demikian, dengan efisiensi yang sama, karena motornya sama, maka power outputnya juga sama. Nah, ini kita lihat bahwa power input atau power listrik itu adalah 1,09 horsepower, sedangkan power mekaniknya adalah tadi 1 horsepower. Jadi ada rugi-rugi sedikit ya. 1,09 atau 1,1 dibulatkan menjadi outputnya adalah 1,0 HP. Nah, ini mekanik, ini elektriknya. Yang ini elektrik. Nah, sekarang kita bahas yang cara koneksi. Ini.
Jadi untuk koneksi ini saya pindah ya, ini karena nggak begitu jelas, saya gambar ulang lagi di sini. Cara koneksi delta seperti ini. Jadi output dari lilitan itu, ketiga lilitan itu ada 3 lilitan ya, lilitan U yang hitam ini, lilitan V yang merah, dan W yang biru. Nah, ujung-ujungnya itu dibentuk menyilang ya outputnya. Ini U1, U2, ini ujung dari lilitan U. Yang ini V1 dan V2, ujung-ujung dari lilitan V2. Sedangkan yang lilitan dari W itu ujung W1-nya sini, W2-nya sini. Nah, untuk mengkoneksi delta, kita tinggal dijumper aja ya, lurus ini. W2 jumper dengan U1, U2 dengan V1, dan V2 dengan W1. Kemudian U1, V1, dan W1 kita supply dengan listrik PLN RST. Nah, kita lihat di sini. Nah, sama kan? Untuk yang delta itu tinggal jumper ke bawah, kemudian bawahnya ini kita supply dengan RST-nya. Nah, sekarang yang Y gimana? Yang Y kan ujung-ujung U2, V2, dan W2-nya tinggal di jumper, dan yang U1, V1, dan W1 dikasih supply RST, sehingga gambarnya seperti ini. Nah, ini yang kita jumper di sini, kita jumper. Jadi W2 dihubungkan dengan U2 dihubungkan dengan V2, kemudian yang U1, V1, dan W1 kita supply dengan RST-nya. Nah, itu untuk satu contoh nampaknya. Jadi saya ringkas lagi. Ini terdiri dari 4 pole. 4 pole itu berarti RPM sinkronnya adalah 1500. Nah, ini kita ketahui bahwa RPM porosnya adalah 1420. Sehingga ada perbedaan antara sinkron dengan putaran poros, berarti dia jenis yang induksi. Kalau yang tipe motor sinkron itu pasti dia, kalau putaran sinkronnya 1500, putaran porosnya juga pasti 1500. Kemudian ini output powernya, power output porosnya adalah 1 horsepower. Kalau kita jadikan kilowatt jadi 0,75 watt. Kemudian ini delta dan Y. Kalau pengen memiliki power yang sama, kalau dihubungkan dengan delta kita bisa supply dengan 220. Kalau kita pakai Y itu bisa kita supply 380. Nah, ini menghasilkan power yang sama, sudah kita hitung tadi, dimana untuk menghitung powernya adalah tegangan kalikan arusnya. Nah, kemudian kita bahas ini ya, ini deltanya adalah 220 dan Y nya adalah 380. Sedangkan di PLN, suplai PLN Indonesia itu untuk 3 fase nya line to line nya adalah 380, dimana untuk yang sesuai dengan spek motor untuk delta itu dikasih suplai 3 fase tapi tegangannya 220. Nah, di 220 kita bisa peroleh tapi 1 fase kalau di rumah kita, sedangkan 3 fasenya adalah 380. Nah, bagaimana kalau kita pengen menggunakan rangkaian delta? Nah, kita harus menggunakan inverter alatnya. Jadi yang 1 fase ini dengan tegangan 220 kita bikin 3 fase tegangannya 220. Nah, ini baru kita bisa gunakan untuk merangkai rangkaian delta dengan tegangan 220 volt. Nah, kalau kita pakai 380 ya nggak apa-apa, tapi kita harus merangkai dengan rangkaian Y supaya power outputnya sama. Nah, itu untuk contoh yang pertama. Sekarang kita menginjak contoh yang kedua, ini seperti ini. Ya, ini juga sama ya. Ini dua-duanya ini pasti dia delta dan ini Y supaya powernya sama seperti rumus yang tadi. Ini kalau kita kalikan, ini kita kalikan akan menghasilkan power yang sama. Kita buktikan nanti di bawah. Kemudian power outputnya, power mekaniknya adalah 0,45 kW. Nah, ini RPM nya adalah 1330, berarti dia memiliki 1500, berarti dia 4 pole seperti yang tadi ya. Karena untuk yang 4 pole itu menghasilkan putaran sinkron 1500. Sedangkan ini putaran porosnya adalah 1330. Berarti dia adalah tipe induksi. Motor AC induksi 3 fasa. Ini ada tulisannya apa ini? S6-40% itu adalah slip. Slip itu artinya perbedaan antara putaran sinkron dengan putaran porosnya. Ini putaran, sekali lagi, ini adalah putaran poros ketika 100% beban. Jadi yang posisi di sini tadi.
ketika sudah dibebani. Nah, ini adalah RPM ratingnya itu adalah yang ini 1330. Kalau kita lepas ini, kita lepas apanya, kita lepas bebannya, maka putarannya akan menjadi lebih tinggi di sini. RPM-nya lebih tinggi, mendekati sinkron. Kalau kita tambah bebannya semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, kalau lewat dari sini dia akan berhenti, tidak mampu lagi. Kemudian ini 50 Hz berarti bisa kita gunakan 50 Hz, karena nanti pengaruhnya ke kecepatan putar ini ya. Kalau pakai 60 Hz ya tinggal dikalikan sesuai rumus yang untuk mencari RPM sesuai dengan jumlah pole-nya. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, ini tadi ya, RPM pole-nya adalah 1330 RPM dan sinkronnya itu 1500 karena memiliki 4 pole ya. Nah, berarti slip-nya adalah 1500 dikurangi 1330 bagi 1500 kalikan 100%. Berarti ini kalau RPM porosnya itu 1330 berarti slip-nya adalah 11,3%. Nah, ini maksimalnya bisa mencapai 10%. Berapa? 40%. Berarti 40% itu mungkin ya. Mungkin dia di sini mungkin. RPM maksimalnya ada di sini. Kalau lebih dari itu berarti dia tidak kuat, dia akan berhenti, nggak kuat muter lagi. Kemudian ini untuk menghitung jumlah pole, dia frekuensinya 50 Hz, pasti dia 4 pole ya, karena 1500 itu sama dengan 120 kalikan F nya 50 dibagi dengan 4, menghasilkan putaran sinkronnya atau putaran midamahannya 1500. Nah, power output mekaniknya adalah 0,45 kW. Itu kalau kita jadikan horsepower tinggal dibagi dengan 746. Kita coba hitung power inputnya. Ini kalau pakai yang delta 220 harusnya adalah 2,4 dan 5,528 VA. Kalau cos theta nya kita asumsi 1, maka power inputnya adalah 528 watt. Ini kalau kita jadikan horsepower 0,7 HP. Berarti ini adalah power input yang kita berikan ke motor listrik, sedangkan power mekaniknya adalah 0,45 kW. Jadi ada selisih. Ya udah pastilah. Kita input itu sama, nggak mungkin sama persis dengan output, pasti ada rugi-ruginya. Ini karena delta dan Y itu tegangannya 220 dan 380, dia power inputnya adalah sama. Dengan demikian power outputnya juga ya sama juga. Itu untuk contoh yang kedua ini. Sekarang yang terakhir, contoh yang ketiga. Nah, ini ada banyak pilihan tegangan. Frekuensinya ada 50 Hz. Sesuai dengan rumus yang di awal tadi, bahwa power itu sama jika tegangan di Y itu sama dengan akar 3 tegangan delta, atau tegangan deltanya itu sama dengan sepertiganya dari tegangan Y. Nah, kita cek ya. Misalkan yang ini, kita kan di Indonesia itu berarti untuk 3 fasa itu ada 380. Nah, berarti kita cek yang 380 delta dan ini berarti 660. Kita cek ya. Untuk kan ini, kalau kita hitung ini misalkan 380, berarti Y nya itu adalah 380 dikalikan akar 3. Jadi kalau kita hitung, kita kan pakainya yang ini, berarti di Indonesia pakainya yang ini, berarti yang Y itu 660, berarti yang delta itu adalah 660 dibagi dengan akar 3, jadi 380. Nah, ini adalah powernya sama, Mas, sesuai dengan rumus ini. Power sama jika tegangan deltanya itu sepertiga dari tegangan Y nya, terbukti. Nah, kita cek lagi arusnya apakah benar-benar sama power input yang kita berikan ke motor listrik. Ini kita cek, kalau 380 itu arusnya adalah 72.
Kalau 380 itu arusnya 72, kalau pakai yang Y itu arusnya adalah 42, tetapi arusnya 660, tegangannya 660. Kita cek. Nah, ini ada cos tetanya, kita sudah diketahui, berarti tinggal kita masukkan aja power inputnya. Untuk yang delta 380 kalikan 72 kalikan 0,83. Nah, ini 22.000 sekian. Kita jadikan kilowatt berarti 22,7 kilowatt. Kita jadikan horsepower adalah 30 horsepower. Nah, kita cek ini 22,7 kW. Sama nggak di sini? Nah, ini beda ya, nggak tahu kenapa ini. Kenapa bisa sampai 37, saya juga nggak paham. Nah, nggak tahu lah ya kalau yang ini alasannya. Kenapa ini dia pakai 37 semua ya? Sedangkan kalau kita hitung ini adalah hanya 22,7 kW. Nah, kita abaikan itu, nggak tahu kenapa beda. Nah, sekarang kita buktikan apakah sama powernya jika kita pakai dengan Y. Y arusnya adalah 42, kita cek lagi untuk Y arusnya adalah 42 ya ampere. Nah, ini kita kalikan 660 kalikan 4,2 kalikan 42 kalikan 0,83. Nah, itu menjadi 23.000 sekian. Kalau kita jadikan kilowatt berarti 23 kilowatt, itu kalau jadikan horsepower adalah 30,8. Nah, ini sama kan, bersama, kita anggap sama bisa. Nah, sekarang kalau di Indonesia kita udah bahas di awal tadi, kita kan line to line-nya adalah 380. Berarti di motor ini itu kita bisa pakai sambungan delta dengan supply yang dipunyai oleh PLN. Nah, dengan line to line 380 ini power sesuai dengan hitungan ini tadi adalah outputnya adalah 30 HP. Nah, ini kita abaikan yang ini, kenapa bisa beda ya, kita pakai yang perhitungan aja 30 horsepower. Nah, kalau kita pakai yang Y dengan kita paksa 380 volt sesuai dengan tegangan PLN, maka powernya akan sepertiga dari yang ini, sepertiga dari yang delta. Itu bisa dicek lagi di video sebelumnya untuk perhitungan ini. Jadi kalau yang pakai delta tegangan inputnya sama itu 380, itu 30 HP. Kalau kita pakai yang Y 380 itu kita memperoleh powernya sepertiganya, yaitu 10 horsepower. Karena arus untuk yang Y itu lebih kecil sepertiganya dari arus yang di delta dengan supply yang sama ya. Nah, sekarang perlu nggak ini kita pakai Y dan delta, atau kita pakai salah satu, atau kita pakai dua-duanya? Nah, itu tergantung dari MCB yang kita punya berapa ampere. Nah, pada arus pada saat start itu bisa 6 kalinya sesuai dengan kurva tadi ya. Jadi kalau kita pakai delta, langsung pakai delta, itu kan arus ketika sudah beroperasi kan 72 ampere sesuai dengan ini. Kalau pakai delta kan 72 ampere, kalau Y kan 42. Ini kalau pakai 660 ya. Kalau pakai 660. Kalau pakai delta startnya adalah 72 kalikan 6, karena kita pakai tegangan 380 432 ampere dan 432 ampere. Kalau kita pakai Y startnya adalah 42 kalikan 6 itu 252 ampere. Nah, ini kalau pakai 380 ya. Ini kalau ini kalau kita pakai tadi 660. Nah, kalau kita pakai 380 Y berapa berarti? Kita pakai 380 Y berarti arusnya itu sepertiganya dari yang delta ini, karena tegangan supply-nya sama-sama 380. Ini kalikan 72 berapa ya, sebentar, kalkulator dulu. 72 dibagi 3, 24 ampere. Nah, ini 24 ampere.
Nah, berarti pada saat start harusnya adalah sekitar 24 kalikan 6. Ini berapa ya? 24 kalikan 6, 144 ampere. Nah, ini kalau ini kan kita nggak pakai ya, karena kita nggak pakai 6, ini lupakan aja. Ini kita lupakan karena kita nggak pakai 6 nano voltnya, kita nggak pakai. Nah, lihat bahwa kalau kita pakai start awalnya itu pakai Y dengan tegangan supply 380, itu harusnya adalah 144 ampere. Nah, kalau kita pakai delta langsung itu kita 432 ampere. Nah, ini sangat gede sekali. Nah, tergantung dari MCB kita, tapi untuk menghemat listrik biasanya itu kita startnya itu Y, meskipun powernya lebih kecil ya, hanya sepertiganya, tetapi itu masih bisa berputar motornya. Nah, dengan Y itu kita hanya menarik arus awalnya itu 144 ampere. Nah, ketika sudah beroperasi, supaya mendapatkan power yang maksimal, karena power delta itu lebih besar daripada power Y, maka ketika sudah berputar beroperasi, kita kita switch ke delta, sehingga arusnya hanya 472. Nah, jadi kalau start Y kemudian delta itu pada saat awal kita menghisap arusnya adalah 154 ampere. Ketika sudah beroperasi, sudah berputar, kita pindah ke delta, arusnya adalah 72 ampere. Nah, itu fungsi start Y dan delta. Nah, kemudian RPM-nya adalah, kita cek RPM-nya. RPM-nya di sini adalah 985 untuk frekuensi 50 Hz. Nah, kita hitung RPM-nya poros ya, maksudnya 985, berarti RPM sinkronnya adalah 1000. Maka jumlah polnya adalah, kita bisa hitung pakai rumus ini, 120 kalikan F dibagi dengan RPM-nya, RPM sinkronnya ya. Berarti ini F-nya adalah 50, berarti dia jumlah polnya adalah 6. Dengan 6 pol kan berarti di RPM-nya 1000. Karena ada slack berarti 985. Berarti ini tipe induksi ya, karena ada perbedaan putarannya. Nah, sekian. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan silahkan dikritik di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya.